Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pertama-tama saya mohon maaf jika suara rekaman ini tidak seperti biasanya, karena ini saya buat di kantor saya yang sekelilingnya adalah kaca transparan, sehingga gemanya membuat suaranya agak berbeda dengan rekaman yang saya buat di studio saya di rumah. Oke, jadi mohon maklum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi berita terakhir mengenai kripto, yaitu Bitcoin dan kawan-kawan terakhir di tahun ini. Ya, tahun depan beritanya beda lagi. Oke? Saya setiap kali memberitakan mengenai koin kripto, saya beritakan apa adanya. Tetapi biasanya penggemar atau pencinta mata uang kripto tidak suka gitu ya. Tapi apa boleh buat, ini adalah berita apa adanya yang tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Pertama yang saya mau review balik adalah mengenai Bitcoin dan kawan-kawan. Ya, Anda bisa lihat di sini beritanya di CNBC beberapa waktu lalu, ya, yang juga sudah saya review, yaitu bahwa pemerintahan Tiongkok resmi membinasakan uang kripto, ya. Bitcoin dan kawan-kawan disebutnya ilegal. Penambangan dibuat ilegal, transaksi kripto ilegal. Bahkan situs yang memberitakan atau mempromosikan kripto dibredel. Itulah yang membuat beberapa waktu lalu harga Bitcoin anjlok. Ya, Anda baca di sini. Pemerintah China menutup ruang bagi uang kripto seperti Bitcoin, Dogecoin hingga Ethereum, ya, berkembang di negara itu. Pemerintahan Xi Jinping melarang semua aktivitas cryptocurrency mulai dari penambangan hingga transaksi. Ini terjadi bahkan saat China tercatat sebagai salah satu pasar terbesar uang kripto di dunia. Oleh karena itu, di konten saya sebelumnya, penambangan mata uang kripto itu beralih ke Amerika Serikat, khususnya di Texas yang dianggap ramah untuk penambangan mata uang kripto. Oke? Nah, itu berita pertama yang mungkin memukul para penggemar Bitcoin CS, ya, akibat keputusan dari pemerintah Cina. Oke, kemudian berita kedua, saya singgung sedikit pada waktu itu, tapi di sini saya singgung lebih banyak lagi, yaitu mengenai Binance, bursa kripto terbesar di dunia. Itu dia stop operasi di Singapura secara permanen. Anda bisa lihat juga beritanya di CNBC, ya. Dikatakan di sini Binance Holding Limited memutuskan untuk menarik permohonannya untuk menjadi bursa kripto, ya, ke pemerintahan Singapura. Jadi dia stop operasi di Singapura secara permanen. Kenapa alasannya? Saya tidak mau bahas. Anda cari saja beritanya di internet dan Anda pelajari di sana, ya. Nanti kalau saya ulas mendetil dibilang saya tidak mendukung Bitcoin. Nah, jadi jelas ya bahwa Binance selain tidak bisa beroperasi di Tiongkok gitu ya, Huobi juga Binance tidak bisa beroperasi di Tiongkok lagi, dan dia juga stop operasi di Singapura. Nah, tetapi berita yang menariknya adalah MDI Venture Telkom Indonesia dan Binance bikin bursa kripto di Republik Indonesia. Anda lihat di sini beritanya baru-baru ini, ya. Orang banyak yang tanya, Pak, Binance kan di Tiongkok dan Singapura tidak beroperasi, tetapi kenapa dia bisa buat di Indonesia? Ya bisa lah. Kenapa harus aneh? Kalau di suatu negara
perusahaan itu dimusuhi, belum tentu di negara lain kan. Seperti penambangan kripto ilegal di Tiongkok, tetapi terbuka masih di Amerika. Bahkan Texas sangat ramah katanya terhadap para penambang kripto, ya. Mereka bisa menegosiasikan tarif listrik yang akan dipakai untuk menambang kripto. Jadi dengan kata lain, Binance yang mungkin dimusuhi gitu ya, karena transaksi kripto jadi ilegal di Tiongkok, tetapi kan transaksi dalam arti kata investasi kripto di Indonesia kan diperbolehkan oleh Bapepti. Tetapi transaksi jual beli barang menggunakan uang kripto tidak boleh, tetap harus pakai rupiah. Jadi nggak aneh kalau mata uang kripto diperdagangkan sebagai investasi di Republik Indonesia. Di sini kita lihat, nah Binance, lembaga pertukaran uang kripto terbesar dari sisi transaksi, membentuk usaha patungan atau joint venture dengan konsorsium yang dipimpin oleh MDI Venture, ya, venture capital milik PT Telkom Indonesia, ya. Perusahaan baru ini akan mengembangkan bursa kripto di Indonesia. Nggak heran, iya, Binance bukan sebuah perusahaan yang haram. Mata uang kripto boleh saja dibilang haram di pemerintahannya Xi Jinping atau di Tiongkok, tetapi di Indonesia boleh diperjualbelikan sebagai sebuah aset investasi, bukan sebagai mata uang untuk pembelian barang. Ya boleh saja Binance membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan Indonesia, bukan hal yang aneh, ya. Jadi menurut saya biasa-biasa saja, ya, nggak ada yang aneh kok, ya. Jadi nggak usah dipertanyakan kenapa Telkom membuat joint venture company dengan Binance. Ya nggak masalah. Binance bukan perusahaan yang ilegal gitu ya. Tapi yang saya tenggarai adalah joint venture Telkom dan Binance ini akan menjadi sebuah bursa kripto atau crypto exchange terbesar di Indonesia. Yang mana sekarang ini sepertinya dipegang oleh Indodex, ya. Nah, di sini ada lagi berita yang menarik. Ya, di penghujung tahun 2021 ini, Bapepti akhirnya membekukan operasional dua bursa kripto di Republik Indonesia atau dua crypto exchange di Indonesia. Ada apa? Nah, di sini ini menurut saya beritanya isinya agak sedikit kurang tepat ya bahasanya, tapi nggak apa-apa. Esensinya benar. Dikatakan jumlah calon pedagang fisik aset kripto. Aset kripto nggak ada fisiknya, tapi ya sudahlah ya. Yang terdaftar di Bapepti kini berkurang menjadi hanya 11 entitas, sebelumnya ada 13. Ini karena Badan Pengawas Bursa Komoditas itu mencabut surat tanda terdaftar dua bursa kripto. Ya, jadi dari 13 dicabut 2, jadi tinggal 11. Ya tapi sih bagus juga gitu ya. 13 kan jelek ya angkanya ya. Celaka 13. Dicabut 2, tinggal 11. Nah, tetapi nanti patungan antara Binance dan Telkom akan jadi 12, ya, akan jadi 12. Nah, kita baca dulu lah nih beritanya. Di sini dikatakan Bapepti membatalkan tanda terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto PT Bursa Kripto Prima dan pembekuan kegiatan PT Plutonex Digital Asset. Seperti dikutip dari situs resmi Bapepti Selasa 28 Desember yang lalu. Baru ini. Baru kapan? Ya baru kemarin. Ya. Saya rekam nih hari Rabu ya. Berarti kalau Anda dengar hari Kamis ya baru lusa kemarin gitu ya. Dalam penjelasannya, Bapepti membekukan kegiatan usaha PT Plutonex Digital Asset karena tidak pernah menyampaikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian dan bulanan, serta laporan kegiatan kepada Bapepti. Nah, Bapepti inilah badan dari Kementerian Perdagangan yang mengatur investasi atau transaksi investasi, baik itu saham, forex maupun kripto, ya. Aturannya ketat, harus memberikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian. Maka dari itu seperti robot-robot trading yang menggunakan broker luar negeri yang tidak terdaftar di Bapepti jelas melangkahi aturan Bapepti. Sederhana saja gitu ya. Kalau Anda mau mengambil uang orang Indonesia, mengambil keuntungan dari uang orang Indonesia, ya Anda harus terdaftar, Anda harus bayar pajak.
Tetapi kan broker luar negeri yang dipakai oleh para penyedia robot abal-abal, kata Bapepti loh, bukan kata saya, dan juga kata SWI. Ya tentu akan disemprit oleh Bapepti. Oke, Anda lihatlah video saya yang sebelumnya. Kemudian di sini dikatakan pembekuan kegiatan usaha ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Plutonix Digital Asset terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum kegiatan usaha. Tulis Bapepti. Jadi begini. Nah, PT Plutonix itu kan tidak memberikan laporan harian ya. Karena semua anggota yang terdaftar di Bapepti, baik itu broker forex, saham maupun kripto, bursa kripto, tuh harus memberikan laporan harian ke Bapepti supaya terkontrol gitu ya. Nah, karena dia tidak memberikan laporan harian, ada kemungkinan di antara saat-saat ketika mereka tidak memberikan laporan kepada Bapepti terjadi sesuatu dan lain hal yang merugikan konsumennya atau customernya, pelanggannya. PT Plutonix Digital Asset ini ya tetap harus bertanggung jawab, kira-kira begitu. Inilah ketatnya kalau sebuah perusahaan menjadi atau diatur oleh Bapepti. Nggak boleh main-main, ya, nggak boleh sembarangan. Kalau dia sembarangan seperti ini dicabut, tetapi meski dicabut tanggung jawabnya yang sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab dia. Inilah mengapa kalau yang abal-abal nggak mau ikut jadi anggota Bapepti, ya, karena diaturnya sedemikian ketat. Kemudian adapun PT Bursa Kripto Prima telah dibekukan operasionalnya dan dibatalkan, ya. Tanda terdaftar sebagai calon pedagang, sekali lagi ini nggak tepat, fisik aset kripto. Oke. Pembatalan tanda terdaftar ini dilakukan karena PT Bursa Kripto Prima tidak melakukan langkah-langkah perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pembekuan usaha. Jadi dengan kata lain, Bursa Kripto Prima ini sebelumnya sudah dibekukan. Ya ada sesuatu lain hal lah, nggak usah dibahas gitu ya. Setelah dibekukan dikasih waktu 30 hari ya, perbaiki. Tidak diperbaiki juga, dibekukan. Ya, dibekukan. Nah, sebelumnya Bapepti telah menerbitkan 13 daftar calon pedagang aset kripto. Berkurang 2 perusahaan ini membuat pedagang aset kripto tinggal 11 entitas ya. Karena hilang 2 kan. Nah, yang 11 ini siapa? Sebelum nanti patungan antara Binance dan Telkom masuk. Kita lihat yang 11 ini. Yang pertama yang sepertinya yang terbesar ini ya, PT Indodax Nasional Indonesia atau Indodax. 2, PT Kripto Indonesia Berkat, toko kripto. Yang ketiga, SIPMEX Exchange Indonesia yang dikenal dengan nama SIPMEX aja. Yang keempat, Indonesia Digital Exchange atau IDEX. 5, PT Pintu Kemana Saja, kayak pintu Doraemon gitu ya, atau Pintu. Jadi kalau ada Anda yang nanya, Pak tolong dong bahas aplikasi Pintu, saya nggak usah bahas karena itu bukan aplikasi, itu adalah aplikasi bursa kripto di Indonesia atau crypto exchange, seperti aplikasi dari Indodex atau aplikasi dari toko kripto. Jadi saya nggak usah bahas ya. Kemudian PT Luno Indonesia atau Luno yang disebutnya, PT Cipta Koin Digital atau Koinku. Kemudian 3 inti utama atau TRIF. Yang 9 PT Upbit Exchange Indonesia atau yang singkatnya disebut Upbit. Kemudian yang 10 rekeningku.com Indonesia atau singkatnya rekeningku.com. Kemudian yang ke-11 PT Trinity Investama Berkat atau biasa disebut Bitokto. Ya. Jadi sekarang tinggal 11. Nah, sebentar lagi mungkin Januari atau tahun depan lah, awal-awal tahun depan tertambah lagi 1, yaitu perusahaan patungan antara Binance dan PT Telkom Indonesia yang namanya kita belum tahu. Tapi inilah bursa kripto yang terdaftar dan diregulasi oleh Bapepti yang syaratnya memang ketat ya. Jadi kita ngerti lah ya kenapa yang abal-abal tidak mau masuk Bapepti. Jadi demikian saja bahasan saya yang jujur ya. Tapi kalau Anda merasa
saya seperti menyudutkan, ya tidaklah, saya tidak menyudutkan kripto, saya bicara apa adanya ya. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.